Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Perampok minimarket babak belur dihakimi massa. Spesialis pelaku ganjal ATM ditangkap, polisi sita 29 kartu ATM. Serang bus rombongan pemain bola, polisi tetapkan 7 tersangka. Pelaku perampokan minimarket di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, babak belur setelah ditangkap warga. Warga yang emosi menghajar pelaku perampokan yang tertangkap di parkiran minimarket. Pelaku bernama Iqbal Ramadan terus mengelak dan berusaha melawan, namun warga dan karyawan minimarket berhasil meringkusnya. Peristiwa berawal saat pelaku dengan modus berpura-pura belanja, lalu membayar menggunakan aplikasi. Pelaku tiba-tiba masuk ke belakang kasir dan langsung menodongkan sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian membuka mesin kasir dan mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya, kemudian kabur. Namun pegawai mengejar sambil berteriak minta tolong. Pelaku mengaku nekat merampok karena terlilit hutang akibat ketagihan bermain judi online. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sebilah golok, uang hasil kejahatan sebesar 17 juta rupiah, dan 1 unit sepeda motor pelaku. Akan melakukan pembayaran tidak bisa, pelaku langsung masuk ke ruangan kasir, yang di situ ada saksi dan pelapor yang sedang di dalam kasir, dan di situ pelaku langsung menodongkan sebilah golok kepada saksi dan pelapor, langsung mengambil uang yang berada di kasir. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Cisauk. Pelaku bakal dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Inilah detik-detik saat Arif Barus, pelaku modus ganjal mesin ATM, sedang melakukan kejahatan. Awalnya berpura-pura hendak mengambil uang di mesin ATM yang berada di minimarket di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Namun ternyata pelaku memasukkan tusuk gigi ke dalam mesin ATM. Pelaku diketahui berjumlah 3 orang, 2 orang lainnya masih buron. Keduanya merupakan residivis kasus yang sama dan berperan untuk mengintip kata sandi dari calon korbannya. Namun kejahatan pelaku gagal saat calon korbannya merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku dan berpura-pura menawarkan bantuan. Korban kemudian berteriak dan pelaku ditangkap oleh warga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 29 kartu ATM, tusuk gigi, pinset, dan juga gunting kuku. Mesin ATM dari bank apapun, kalau tempat masuk ATM-nya itu diganjal sama alat yang digunakan oleh para pelaku, saat ATM-nya itu masuk, kemudian mau dikeluarkan lagi, sudah tidak bisa. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Seorang warga tertangkap tangan saat mencuri tas pinggang berisi 2 ponsel dan uang. Tas tersebut diambil dari dalam rumah korban. Pelaku bernama AN ditangkap warga yang mengejar pelaku setelah mendengar teriakan korban. Warga yang kesal sempat memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke kantor polisi. Kejadian bermula saat korban memergoki pelaku saat keluar dari kamar mandi.
Pelaku yang sudah mengambil tas milik korban langsung kaget dan langsung menaruh kembali tas yang diambil dan melarikan diri. Tersangka berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah kebun yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah kontrakannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian hewan ternak. Ia juga mengaku pernah mencuri kardus dari atas kendaraan di daerah Desa Kendinding, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Awalnya dia mau menyuri ayam, tapi begitu ada ngedengar suara HP, dia langsung ke lantai 2 dan mengambil HP tersebut. Nah, jadi sebelumnya dia memang udah melakukan pencurian kardus yang udah di atas mobil pickup yang siap untuk dikirim ke perusahaan. Nah, kemudian dengan bebek 7 ekor. Pelaku mengaku terpaksa melakukan pencurian lantaran membutuhkan uang untuk membayar kontrakan dan membeli susu untuk anaknya. Uangnya buat bayar kontrakan, sisanya buat beli susu, Pak. Buat beli susu anak. Itu ngencongkel rumahnya pakai apa? Enggak mencongkel, Pak. Gimana? Jelasin. Enggak terkunci, Pak. Itu kamu incar rumah itu? Enggak? Enggak, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, Satreskrim Polres Tangerang Selatan menetapkan 7 tersangka kasus penyerangan bus rombongan pemain dan ofisial Persis Solo. Mereka terbukti bersama-sama menyerang dan melakukan pengerusakan 2 bus usai para pemain Persis Solo menjalani laga tandang melawan Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif para tersangka menyerang karena dendam terhadap supporter Persis Solo, di mana saat Persita tandang ke Solo saat laga Piala Presiden tahun 2022, supporter Persis Solo melakukan sweeping terhadap supporter Persita. Dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain tandang ke Solo, ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut, ada sweeping dari supporter Persis Solo. Sementara itu, panitia pertandingan menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh keamanan pertandingan dan para tersangka sudah diberikan sanksi moral berupa larangan untuk menonton Persita seumur hidup. Untuk dilarang masuk stadion seumur hidup, insya Allah kita akan screening dan akan pasang fotonya di sekitar stadion, area stadion kawasan. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Meranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.